Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia nikmat hidayahnya, dan sholawat beserta salam mari kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berlibur untuk teman-teman santri semuanya, selamat beraktivitas, dan sekali lagi tetap jaga kesehatan meskipun ada di rumah masing-masing, dan apalagi ketika keluar. Jagalah kesehatan, jagalah protokol kesehatan dengan keadaan yang kita seperti ini, yaitu keadaan pandemi yang belum usai. Teman-teman santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan berbagi pengetahuan kepada teman-teman santri semuanya. Dan sebelum saya mulai pada sesi ini, pada program ini, kami menganjurkan kepada semua santri semuanya, yang pertama adalah untuk bisa menyimpulkan apa yang pemateri sampaikan, apa yang dibicarakan oleh pembicara, atau apa yang diberikan nasihat, atau apa yang dari pemateri tersebut disimpulkan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan. Kalau bisa jangan tercecer kalau bisa. Jadi ada pembukuan, yaitu buku khusus, dan di situ buku kecil lah, jangan terlalu besar, buku kecil saja. Dan di situ isinya rangkuman dari pembicara atau ceramah yang disampaikan oleh pembicara. Nah, nanti ketika kembali ke pesantren, di situ menjadi salah satu syarat wajib untuk masuk ke pesantren. Salah satu syarat nilai juga, nilai awal teman-teman santri semuanya, yaitu dengan nilai apa? Dengan nilai menyimpulkan apa yang dibicarakan oleh pemateri. Dan setelah itu nanti kedepannya, nanti kita akan bakalan kasih kejutan, kita akan bakalan kasih reward, kita bakalan kasih penghargaan hadiah, yaitu kepada 2 orang pemenang, 2 orang yang paling terbaik, diambil dari santri putra 1 orang dan diambil dari santri putri 1 orang juga, santriwati putri 1 orang juga. Diberikan siapa nilainya, yaitu kategori nilainya siapa santri atau santriwati yang paling aktif, yang teraktif dalam kegiatan ini, dalam kegiatan bisa dibilang daring ya, bisa dibilang daring. Siapa yang pandai menyimpulkan, siapa yang fokus dalam mendengarkan ceramah atau nasihat-nasihat dari pembicara, dan siapa yang tulisannya juga bisa agak rapih juga. Dan nanti kita tahu mana yang santri itu fokus mendengarkan dan juga mana santri yang tidak fokus mendengarkan. Itu dari saya. Nanti bakalan ada sesi selanjutnya, episode selanjutnya. Nanti ada episode 1, ceramahnya, judulnya, temanya tentang ini, kesimpulannya yaitu ditulis oleh teman-teman santri semuanya. Lalu episode yang kedua, berarti kita buat halaman yang baru, episode yang kedua dengan temanya seperti ini, dengan kesimpulannya juga diberikan kesimpulannya. Nanti pas masuk pesantren, nanti
dicek semuanya dan dinilai semuanya, dan di situ kita akan berikan reward, kita akan berikan penghargaan siapa yang paling teraktif dalam kegiatan daring ini. Ambil dari santri Pati 1 dan dari santri putra 1. Al-Kulihal, teman-teman santri semuanya, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, saya akan coba mengutip tema yang mungkin tema ini masih berkesinambungan dengan tema yang awal, akan tetapi pengembangan dari tema yang kemarin kita sampaikan. Kemarin kita telah membahas tentang ilmu sebagai sumber cahaya kebahagiaan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas tentang dengan tema yaitu kesuksesan hanya diraih kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kesuksesan hanya diraih atau hanya didapat kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Nah, teman-teman, tidak ada seseorang, tidak ada ulama, dan tidak ada cendekiawan manapun yang melainkan dia itu bersungguh-sungguh, dia itu berusaha keras. Untuk apa? Untuk mencari apa yang diinginkannya, untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Tidak ada seorang pun yang dia sukses, dia berleha-leha, dia tidur-tiduran, dan dia juga mungkin ngopi, santai, dan apapun itu. Tidak ada, kecuali orang itu adalah bersungguh-sungguh. Dan ada beberapa tips yang kita harus lalui untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh kita. Yang salah satunya adalah yang pertama, kita tajdidun niat, yaitu kita dengan niat dulu, kita perbaharui niat kita. Niat yang pertama, beberapa kutipan-kutipan yang diutarakan oleh ulama-ulama, salah satunya adalah innamal amalu binniyat, sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu kecuali dengan niat, al umuru bimaqasidiha. Jadi kita perbaharui niat kita sebelum melangkah. Kita harus perbaharui niat dulu, kita harus tekadkan niat dulu, kita harus benarkan niat kita dulu. Niat kita itu mau apa sih? Niat kita di pesantren mau ngapain? Niat kita di madrasah mau ngapain? Niat kita belajar ilmu di seorang ustadz mau ngapain? Tujuannya apa? Kita berbaharui niat dulu. Yang jelas, niat kita datang ke pesantren adalah untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain, tidak ada tujuan lain. Datang ke pesantren mencari ilmu hanya ingin mencari tahta. Kita di pesantren mencari ilmu hanya ingin mencari kedudukan, derajat. Tidak, akan tetapi kita datang ke pesantren mencari ilmu tujuannya harus satu, yaitu lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala kita melangkah ke pesantren untuk menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya adalah cara kita bagaimana untuk belajar, berarti ikhtiar wa doa, yaitu ikhtiar kita dibarengi dengan doa. Nggak apa-apa ada istilah ketika ikhtiar lalu doanya belum, nanti doanya terakhir sebelum ikhtiar, ini nggak apa-apa. Maksudnya jadi ikhtiarnya dibarengi dengan doa, ini yang lebih utama. Ada beberapa teman-teman, mungkin sebagian, kita ikhtiar dulu akan tetapi nantilah, jangan dulu doa, jangan dulu berdoa, nanti doanya di terakhir saja.
Namun demikian yang lebih utama adalah ikhtiar dengan doa. Ketika kita berikhtiar mencari ilmu, ingin belajar Al-Quran, tahsinnya juga, tajwidnya juga, dan juga menghafal Al-Quran dengan perjalanan, ya Allah yassir lana, ya Allah yassir lana, ya Allah sahilna, ya Allah berikanlah kemudahan untuk kita, yassirli, berikanlah kemudahan untuk saya, untuk apa? Untuk kemudahan menuntut ilmu. Nggak apa-apa, sambil berjalan kita langsung berdoa, sambil berjalan langsung berdoa, sambil berjalan langsung berdoa. Jadi tidak serta-merta doanya diakhirkan. Dan yang selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah ini mungkin agak berat kepada teman-teman santri semuanya. Mungkin saya pribadi juga agak berat untuk istiqomah. Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam membaca kitab, istiqomah dalam belajar tajwid, istiqomah dalam belajar tahfizul Quran. Mungkin kita semangatnya akan naik turun, yazid wa yanqus. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita nggak semangat. Mungkin teman-teman merasakan apa yang dirasakan oleh saya yang tadi, kadang naik, kadang turun, kadang yang naik, kadang turun. Mungkin teman-teman semuanya dapat merasakan. Nah, di sini orang yang hebat, orang yang paling hebat ketika dia belajar, yaitu dia semangatnya itu istiqomah, terus mustamir. Semangatnya terus, tidak turun, tidak turun dan tidak turun. Dia semangatnya terus naik, terus dan naik. Ini yang paling hebat ketika ada santri yang demikian. Saya acungkan jempol dan saya akan beri salut setinggi-tingginya kepada anak santri. Kalau ada anak santri belajar semangatnya terus semangat. Lalu langkah apa lagi yang harus kita lakukan ketika belajar menuntut ilmu? Nah, ketika kita sudah istiqomah, usaha sudah juga, lalu kita banting tulang sudah juga. Nah, yang terakhir berarti kita di sini harus dibarengi dengan doa juga. Kita mungkin udah doa di perjalanan, udah doa di perjalanan, udah doa di perjalanan, udah doa, tapi di akhir pun kita diikhtitamkan, diakhirkan dengan apa? Dengan doa juga. Nggak apa-apa, lebih utama di sini dengan doa juga. Bila perlu sambil nangis-nangis, ini yang lebih utama, doa. Ketika ada teman-teman yang mungkin juga sambil nangis, nah ini yang doa yang bagus. Kenapa? Sebabnya ketika berdoa, dia benar-benar khusyuk meminta kepada Allah, dia benar-benar berserah diri kepada Allah, dia benar-benar mengingat kepada Allah, dia benar-benar meminta tolong kepada Allah. Hanya Allah lah yang menolongnya, maka dia secara otomatis akan mengeluarkan air mata dengan kesedihannya. Dia tidak bisa untuk menyerap ilmu, sangat susah, sehingga dia minta tolong ke Allah dan dia bercucuran air matanya di dalam sujudnya, di dalam tahajudnya, di dalam doanya, dan di dalam sholatnya. Tidak apa-apa. Jangan merasa minder, jangan merasa malu, gengsi ketika ada orang, saya malu nangis ketika berdoa. Jangan, tidak apa-apa. Ketika berserah diri itu benar-benar berserah diri sampai nangis, itulah yang lebih utama. Itu yang lebih utama dalam berdoa. Mungkin santri-santri di sini mungkin ada yang badannya gede, ada yang badannya sedang, ada yang kecil. Gak apa-apa, yang badannya gede pun nangis pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi tuh kan teman-teman di santri di sini kan nggak bawa handphone ya. Ketika berdoa badannya gede, berdoa nangis terus difoto kan nggak mungkin. Karena teman-teman santri kan di sini nggak bawa handphone dan nggak difoto dan nggak dipublish. Ya mungkin ustadz bawa handphone dan itu juga nggak bakal dipublish. Ketika ada anak santri yang benar-benar khusyuk berdoa, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Istilah ini banyak di istilah yang mungkin masyhur, istilah yang mungkin simple ini efeknya sangat besar sekali. Manjada wajada, mungkin kita sering
mendengar istilah ini, sering mendengar istilah ini. Akan tetapi kalau misalkan kita benar-benar menerapkannya, menerapkan jadda, kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu, maka dia akan wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Istilah yang mungkin simpel ini mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin lupa atau mungkin tidak diterapkan kaidah ini. Kaidah ini sangat penting dan banyak sekali orang-orang yang sukses menerapkan kaidah ini, termasuk saya dulu ketika belajar, ketika kuliah pun menerapkan tentang kaidah ini, manjadda wajadda. Banyak sekali beberapa ulama-ulama juga menerapkan kaidah ini, beberapa cendekiawan juga menerapkan ini, dan sehingga dia hasilnya apa? Yaitu wajadda, maka dia hasilnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Man zaru'a hasoda, barang siapa yang menanam maka dia pun akan memanennya. Barang siapa dia yang menanam buah, maka dia akan memetik buah itu. Barang siapa yang dia menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran, menanam apapun itu pohonnya yang berbuah dan bermanfaat, maka dia akan menanamnya. Tidak ada orang yang ujub-ujub, tiba-tiba dia memetik hasilnya, tiba-tiba dia mengambil buahnya. Dia tidak melalui tahap yang awal, yaitu apa? Menanam. Tiba-tiba dia mengambil buah itu, nggak ada seorang yang demikian, nggak ada. Maka dari itu kita nanam dulu nih, kita nanam padi dulu. Kalau nanam padi berarti kita sawahnya dihancurkan pakai air sehingga tanahnya itu gampang untuk ditanam oleh tanaman padi. Ketika sudah tanahnya itu agak lembek, agak tercampur dengan air, baru kita tanam dulu. Ketika sudah ditanam, tahap selanjutnya berarti dipupuk. Tahap selanjutnya terus disiramin pakai air. Selanjutnya mungkin dipupuk lagi, selanjutnya mungkin disiramin lagi, mungkin selanjutnya dipupuk lagi dan siramin lagi sehingga dia berbuah. Tidak ada ketika ada petani dia menanam padi di tanah lalu tiba-tiba berbuah atau padinya tumbuh, nggak ada. Jadi melalui tahap. Sama halnya kita di sini di pesantren. Kita masuk pendaftaran pesantren, kita diterima sebagai santri di pesantren Al-Ghazali. Lalu kita masuk, kita mendapatkan kamar. Lalu di kamar banyak teman-teman yang berbeda, yang wataknya berbeda, yang dari latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Lalu di sini kita bagaimana caranya untuk bisa berteman dengan mereka dengan watak yang mereka berbeda. Lalu selanjutnya ketika pagi kita dibangunkan untuk mujahadah, sholat sepertiga malam ketika lagi ngantuk-ngantuknya. Dan ini tahapan-tahapan kita harus melaluinya. Kalau misalkan nggak dilalui, maka nggak bakalan berhasil orang yang tidak sabar ketika menuntut ilmu. Makanya sabar dulu, sabar. Malam-malam dibangunkan untuk mujahadah, untuk qiyamul lail, sholat tahajud beserta mujahadah sepertiga malam. Bangun, setelah bangun kita sholat. Ketika sholat istirahat sebentar. Ketika udah istirahat sebentar, tiba-tiba dibangunkan lagi. Ada orang pengurus untuk membangunkan, lalu orang itu bangun, pesantren itu bangun, lagi ngantuk-ngantuknya untuk sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuknya. Coba ketika sholat subuh kita ngaji, lalu ketika ngaji kita paginya sekolah,
ketika pergi sekolah sampai siang istirahat. Ketika istirahat mungkin ada teman-teman sebagian yang mengikuti kegiatan ekstra, lalu setelah sholat asar ngaji lagi, setelah maghrib ngaji lagi, setelah isya ngaji lagi. Ini ada tahapannya, jadi kita harus sabar, kita harus benar-benar sabar, kita harus melalui tahapannya. Kalau misalkan kita tidak melalui tahapan ini, nggak bakalan berhasil orang santri itu untuk menuntut ilmu. Makanya harus di bawah dulu, di awal dulu, tahapan selanjutnya, tahapan selanjutnya, tahapan selanjutnya, dan tahapan selanjutnya. Mangzaro'a hasoda, barang siapa yang menanam maka dia akan memetiknya, memetik dari buah panen yang ditanamnya. Nah, inilah kita menanamnya dari belajar, dari bangun pagi, dari mujahadah, dari sekolah, terus dari ngaji setiap asar dan maghrib. Kita menanam ini, kita lagi menanam, kita lagi menanam, kita lagi menanam, kita lagi menanam. Nah, kapan kita memetiknya? Memetiknya ketika kita sudah keluar di pesantren, ketika kita sudah lulus dari pesantren, kita akan memetik buah itu. Kita akan memetik buah itu di masyarakat. Mungkin insya Allah akan dihormati dalam ilmu kalian, dan keluarga pun akan menghormati kalian karena ilmu kalian, dan banyak sekali manfaat ketika kita sudah berhasil menuntut ilmu. Makanya mari kita sama-sama, ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya, untuk benar-benar kita menanam. Selain menanam untuk ilmu, kita menanam untuk akhirat juga, berarti kita menanam untuk akhirat, yaitu semua belajar, semua kegiatan yang di pesantren tidak ada pahalanya. Semuanya ada pahalanya, semuanya ada. Maka dari itu kita selain menanam untuk memetik pohon ilmu, hasil ilmu itu, manfaat ilmu, dan juga kita diberi manfaat itu pahala yang kita ketika kembali di asal kita, yaitu di alam akhirat. Lalu wa may yajtahid yanjah, wa may yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, ini menyangkut dengan tema kita yang pada sore ini. Kesuksesan itu hanya akan didapat kepada orang yang bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Wa may yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, berusaha keras, maka dia akan apa? Yanjah, maka dia akan berhasil, maka dia akan sukses. Kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, kepada orang yang berusaha keras. Makanya ketika kita hidup di lingkungan pesantren dengan teman-teman yang segitu banyaknya, disinilah kita berlomba-lomba kebaikan, bukan berlomba-lomba keburukan, berlomba-lomba kebaikan. Teman saya yang satu, dia berhasil mendapatkan B, saya mendapatkan nilai C. Saya harus berhasil dong, suatu saat nanti saya akan mendapatkan B. Teman saya mendapatkan B, saya mendapatkan nilai A, saya mendapatkan B. Saya harus melebihi dong, suatu saat nanti saya akan harus mendapatkan nilai A. Inilah berlomba-lomba, inilah yang dimaksud wa may yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Salah satu contohnya adalah demikian, berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Teman-teman santri semuanya, mungkin kita di pesantren mendapatkan ada beberapa yang pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi mungkin kali ya. Ketika kita belajar di pesantrennya ada aja mungkin masalahnya, mungkin sendalnya hilang, mungkin juga, atau mungkin juga sakit yang mungkin teman-teman santri merasakan, sebagian banyak santri merasakan, mungkin sakit cacar atau sakit kulit. Dan ini harus sabar, dan istilah
orang terdahulu, istilah orang tua mungkin yang dikatakan istilah orang tua, syarat santri itu ketika sudah dia sembuh dari penyakit kulitnya. Ketika sudah sembuh dari penyakit kulitnya, nah dia udah disebut sebagai santri. Mungkin itu istilah orang tua, bukan istilah ulama, bukan istilah orang tua. Tapi ada benarnya. Di sini mengandung makna, yaitu makna apa? Yaitu makna kita harus sabar. Sabar menghadapi beberapa masalah yang dihadapi di pesantren. Mungkin masalah ketika kita sedang sakit, mungkin masalah kita mungkin ada yang bestelnya kebutuhan yang kurang, mungkin juga, dan mungkin juga ada yang lagi ada masalah misalkan nggak bisa belajarnya. Ini tahapan kita harus sabar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani manusia atau tidak membebani kita itu kecuali apa? Yaitu kecuali kita dapat bisa menyelesaikan masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani kita kecuali dengan kemampuan tidak di luar dari kemampuan kita. Innamal usri yusra. Sesungguhnya Allah itu memberikan kesusahan memberikan cobaan, memberikan kesusahan kepada hambanya, kepada santri. Innamal usri yusra. Kecuali nanti juga akan diberikan diberikan kemudahan. Kecuali Allah itu memberikan kesusahan, kecuali Allah akan memberikan jalan keluarnya, yusra, kemudahannya. Tenang saja teman-teman santri semuanya. Meskipun teman-teman santri semuanya di sini ada beberapa yang harus dihadapi, karena itu cobaan santri dan harus sabar. Masalah apapun yang dihadapi harus sabar dan harus dihadapi. Itulah santri ya. Itulah santri. Dan ada beberapa istilah Al-Quran yang dikutipkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan di jalan Allah, dan dia juga akan diberikan diberikan jalan kebaikan juga, diberikan kebaikan juga untuk dia. Barang siapa orang itu melaksanakan suatu ibadah kebaikan, melaksanakan suatu amaliyah kebaikan, belajar kebaikan, menuntut ilmu kebaikan, santri di pondok pesantren kebaikan, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka Allah akan memberikan kebaikan juga kepada kalian, karena kalian sudah berbuat baik kepada Allah. Karena apa? Pesantren kan berbuat baik untuk diri kita, untuk semua orang, dan juga kepada menjalankan kewajiban Allah. Kita berarti patuh kepada Allah. Berarti kita membuat kebaikan, insya Allah khairan yarah. Allah akan memberikan Allah akan memberikan kepada kita juga suatu kebaikan. Maka dari itu teman-teman, beberapa sedikit kesimpulan yang saya utarakan pada kesempatan ini. Tema yang saya kutip pada episode kali ini yaitu kesuksesan hanya didapat untuk atau kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Dan ada tahapannya. Tahapannya berarti apa? Tahapannya berarti kita niat dulu. Innamal a'malu binniyat. La amala illa binniyat. Tajdidu niat, kita perbaharui niat dulu. Al-umuru bimaqasidiha. Kita harus benar-benar niatnya karena Allah. Mencari ilmu niatnya harus benar. Mencari ilmu niatnya tidak untuk mencari harta tahta atau yang lainnya untuk dunia, tidak. Akan tetapi lillah, karena Allah, karena di jalan Allah. Ya, selain untuk membahagiakan orang tua, untuk kebaikan diri sendiri. Tahap selanjutnya setelah niat itu ada
ikhtiar. Ada ikhtiar untuk berusaha, dan juga ada selanjutnya yang ketiga, yaitu istiqomah. Kita terus istiqomah dalam belajar. Kita semangat sebisa mungkin, kita semangatnya tidak yangkus, tidak turun, semangatnya yazid. Kita semangatnya terus istiqomah, estafet semangat dalam belajarnya. Yang terakhir adalah doa. Yang terakhir adalah doa. Dan beberapa kutipan-kutipan yang saya utarakan, itu Allah itu tidak akan membebani kita, tidak membebani di luar dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu beberapa kutipan juga, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa dia di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka Allah juga akan memberikan kepada orang tersebut. Kebalikannya, barang siapa yang orang yang di jalan yang tidak benar, sesat, maka Allah juga akan mensusahkannya orang tersebut. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah itu bersama Allah itu memberikan kita kesusahan, kecuali Allah juga akan memberikan kita kemudahan. Jadi tenang saja teman-temannya, tenang saja, sabar, istiqomah, dan terus semangat. Dan manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Wa man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen atau memetiknya juga, menghasilkannya. Wa may yajtahid yanjah. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, yanjah, maka dia akan sukses, maka dia akan berhasil. Sekali lagi teman-teman, apa yang diutarakan oleh saya atau pemateri selanjutnya, silakan kalian simpulkan, ditulis di sebuah lembaran kertas atau lembaran buku khusus, yang mungkin bukunya kecil saja, khusus untuk di program ini, yaitu program daring, nasihat atau ceramah secara daring. Misalkan tulisannya, caranya di halaman pertama tulisannya episode pertama atau pertemuan pertama, titik. Selanjutnya yaitu ditulis temanya apa. Misalkan tadi temanya yaitu kesuksesan hanya didapat kepada orang yang berusaha keras. Nah, ini temanya garis besar. Lalu alinea barunya, nah kalian simpulkan apa yang disimpulkan oleh saya tadi. Kalian simpulkan intinya apa sih yang diutarakan oleh saya tadi. Itu saja teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.